Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nyawa pun tidak cukup untuk membalas sebuah pengkhianatan. Suara motor Lintang menemani perjalananku kembali ke rumah Bude. Kali ini kami lebih banyak melamun daripada ngobrol seperti saat berangkat tadi. Cerita Mbah Sarmi mengenai tragedi Nilam benar-benar membuat aku berpikir betapa beruntungnya hidupku yang tidak harus berurusan dengan hal-hal mengerikan seperti santet yang meneror keluarga Nilam. Ternyata dunia ini tidak hanya luas, tapi juga dalam. Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal yang tidak mampu kita ketahui dan terlalu dalam untuk dijangkau. Kamu kepikiran sama cerita Mbak Sarmi? Tanya Lintang dengan suara yang menyatu dengan angin perjalanan. Iya, ternyata ada cowok yang kayak gitu ya. Seharusnya pasangan itu ada untuk melengkapi hidup, bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu. Mendengar suaraku yang sedikit parau, Lintang menghentikan motornya dan menoleh ke arahku. Kinan, aku mau mampir sebentar ya, nggak apa-apa ya? Mau kemana emangnya? Sebentar saja, searah kok, temenin ya. Aku mengangguk mengiyakan. Lintang sudah membantuku seharian, tidak ada salahnya bila aku menemaninya sebentar. Lintang melaju motornya ke tempat yang cukup sering kulewati. Kami melalui stasiun dan melewati jalan yang searah, yang penuh dengan wisatawan dan pedagang. Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini memanjakan mataku, hingga akhirnya Lintang memarkirkan motornya di alun-alun. Mau ngapain sih Tang kesini? Minum es degan lah, ucapnya sambil membantu melepaskan helmku dan meletakkan di motornya. Aku melihatnya terus mengiranya bercanda. Namun Lintang ternyata serius. Dia memesan 2 gelas es degan dengan mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu. Serandom ini? Iya, gak apa-apa kan? Aku berkali-kali menoleh pada Lintang, namun sepertinya dia memang hanya bermaksud bersantai dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar yang ada di hadapan kami. Tapi mungkin ini ada baiknya. Tepat setelah tegukan pertama, aku seperti merasa beban dan rasa tegang yang aku rasakan terangkat sedikit demi sedikit. Awas betah, ucap Lintang menggodaku. Aku memukul lengan Lintang sekedar merespon ucapannya. Kadang memang harus random ini, gak harus ada rencana, gak harus banyak yang dipikirin. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan menarik nafas untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita. Aku mengangguk setuju sambil menyeruput es degan di tanganku. Kok jadi melankolis begini sih? Tanyaku, kali ini dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya. Ini namanya melankolis ya? Kalau aku nyebutnya sih ngaso. Balas Lintang yang membuat aku sekali lagi tertawa. Lintang menyeruput es degannya lagi dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya. Ikut aku sebentar, Nan. Ia mengarahkanku ke arah beringin kembar itu dan mengambil slayer dari tasnya. Tang, jangan bilang... Shh, udah ngikut aja. Kamu juga penasaran, pengen nyobain kan? Aku tertawa menutup mulutku menanggapi kelakuan random Lintang. Tapi dia benar. Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini, namun tidak pernah kejadian karena aku memang pemalu. Tahu kan aturannya? Berdoa,
ngucapin keinginan, gak boleh ngintip, dan jalan lurus melewati di antara dua pohon beringin itu. Iya, pinter. Jangan jauh-jauh. Tenang, aku ikutin terus dari belakang. Aku memulainya. Sepanjang jalan aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini. Tapi setidaknya setelah ini aku tidak penasaran lagi. Langkah demi langkah kurabah dengan menghafal posisi di mana kedua pohon beringin kembar itu berada. Namun setelah beberapa lama tiba-tiba Lintang memanggil. Kinan, mau kemana? Terdengar suara sedikit tertawa. Aku membuka penutup mataku dan melihat ke depan. Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh hingga hampir menabrak sekumpulan orang. Aku hanya tertawa melihat kegagalanku dan berlari kembali menuju gelas es deganku yang belum habis. Namun, tepat sebelum sampai kembali, Lintang menarik lenganku lagi, tepat di tempat aku mulai tantangan ini tadi. Kinan, sekali lagi ya. Aku mencoba menolak, tapi Lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi padaku. Udah, Atang. Malu. Alah, tenang. Malunya bagi dua sama aku lah. Aku mengikuti permainannya, namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang. Aku terus meraba kemana arahku melangkah. Namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja. Kinan! Itu suara Lintang. Suaranya cukup jauh di hadapanku. Aku tahu arah suara itu dari mana dan mengikutinya. Sekali lagi Lintang memanggil namaku, dan aku mengikuti kemana arah suara itu, hingga tiba-tiba aku berhenti saat menabrak seseorang. Kinan! Terdengar suara Lintang di hadapanku. Aku mengambil kesimpulan yang aku tabrak itu adalah Lintang. Kadang hidup ini memang gak bisa ditebak. Bahkan walau kita mencoba mengarahkan sebisa mungkin sesuai dengan harapan kita. Entah saat ini aku sedekat apa dengan Lintang. Belum pernah aku mencium aroma parfum sedekat ini. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat? Kisah Nilam dan Bira pasti akan meremukan hati semua yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menebak akan ada di posisi itu. Maksud kamu apa, Lintang? Aku cuma ngasih tahu aku ada di sini. Jangan pernah meragukan kehidupan, karena bisa jadi aku ada di sini untuk mendampingi kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Aku tersenyum. Kini aku mengerti maksud Lintang. Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku. Thanks ya, Lintang. Terima kasih. Ada kejutan lagi. Coba buka penutup mata kamu. Aku menurutinya dan menurunkan penutup mataku dan benar. Lintang tak jauh dari sejengkal dari hadapan mataku. Jantungku semakin berdegup kencang, namun ia segera menggeser tubuhnya dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku. Aku berada di tengah-tengah beringin kembar persis dengan tempat yang aku tuju. Mungkin ini hanya mitos, tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini. Tak hanya itu, merahnya langit kota ini membuat aku tidak mampu menghentikan senyumku. Seandainya bisa, aku ingin bilang pada Lintang. Terima kasih, Lintang, atas pemandangan indah ini dan semua usaha yang kamu lakuin untuk membuat aku tenang. Namun aku mengurungkan niatku dan masih menikmati pemandangan senja di alun-alun kota teristimewa itu. Kinan, Lintang memanggilku lagi. Kali ini suaranya seperti sedikit ragu. Boleh gak kalau aku ngajak kamu ke sini lagi lain kali? Tanya Lintang sambil menggaruk kepalanya. Aku menoleh padanya masih dengan senyuman di wajahku. Tapi kali ini aku tahu, aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Masih bisa-bisanya nanya gitu setelah semua yang kamu lakuin ini. Please, ajak aku ke sini lagi. Tunjukin pemandangan seindah ini lagi. Entah di sini atau dimanapun, yang penting sama kamu. Sayangnya ucapan itu hanya ada di pikiranku. Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku. Mungkin di kamar nanti aku akan senyum-senyum sendiri dan meneriakkan nama Lintang dengan menutup mulutku dengan bantal.
Boleh. Sayangnya hanya itu saja jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku. Tapi sepertinya satu kata itu saja cukup untuk membentuk senyum di wajah Lintang. Merahnya langit senja menemani perjalananku pulang menuju rumah Bude. Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket, namun mengantarku hingga rumah Bude dan berpamitan. Nggak takut kesasar? Kayaknya aku bakal sering kesini kan. Jadi mau gak mau harus aku hafalin jalan masuk ke komplek ini, jawab Lintang. Sekali lagi aku tersenyum. Aku tidak menyangka Lintang bisa membuat aku melupakan semua kejadian buruk yang aku alami sejak kemarin. Santi terlihat sudah mulai sehat. Ia membantu Bude mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur. Udah sehat, San? Sudah, Kinan. Maaf ya ngerepotin. Nggak ada yang ngerepotin kok, San. Bude malah senang kalau rumahnya rame. Iya kan, Bude? Iya. Sebenarnya Kinan itu sudah Bude minta untuk tinggal di sini saja. Tapi dia bilang kampusnya jauh. Maaf ya, Bude. Tapi tiap libur kan pasti Kinan pulang ke sini. Iya, Bude ngerti. Udah sana bersih-bersih, kita makan. Kami bertiga menikmati makan malam yang tenang tanpa membahas hal yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya. Aku hanya bercerita pada Santi bahwa sementara anak-anak kos ngungsi dulu sampai permasalahan di sana benar-benar selesai. Aku tertidur dengan cepat malam itu. Kelelahan yang menumpuk semenjak kemarin malam membuat aku lelap dengan seketika. Sayangnya aku merasakan perasaan aneh yang membuat aku terbangun dengan tidak nyaman. Lampu kamar memang sudah dimatikan, tapi dengan adanya lampu dari ruang tengah, aku masih bisa melihat dengan jelas jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi saat itu. Saat itu aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah. Namun bukannya dalam posisi tidur. Santi malah terlihat duduk dengan tatapan mata yang kosong. San, nggak tidur? Aku bertanya. Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali, seolah tidak mendengar suaraku. Santi, kamu nggak apa-apa? Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya. Santi menoleh sambil tersenyum lebar, memamerkan giginya dan mata yang menatap tajam ke arahku. Suara gemeretak terdengar dari giginya yang saling beradu. Aku ingat senyum itu. Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi. Seketika tubuhku merinding dan tubuhku sulit untuk bergerak. Aku mencoba berteriak, namun entah mengapa tidak ada suara dari pita suaraku. Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya dan memperhatikan mataku baik-baik. Sekilas aku mengira ia akan mendekat, namun yang terjadi malah sebaliknya. Santi kembali merebahkan tubuhnya dan tidur dengan memunggungiku. Aku berniat keluar memanggil Bude, namun aku melihat Santi sekali lagi. Ia tidur dengan tenang, seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Akhirnya aku pun berpikir kembali dan memutuskan untuk kembali tidur dibanding harus membangunkan Bude malam-malam begini. Pagi setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengan semalam. San, benar kamu sudah sehat? Tanyaku memastikan kepadanya sebelum berangkat ke kampus. Udah Kinan, tenang saja. Gak usah khawatir, balas Santi dengan penuh percaya diri. Melihat responnya, aku berusaha berpikir positif dan bersiap untuk berangkat ke kampus bersama dengan menggunakan motornya. Walaupun sudah tidak terlalu kepikiran, tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran di kampus saat ini. Apalagi saat teringat kejadian semalam. Semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya. Jam mata kuliahku dan Santi berbeda. Dia selesai duluan. Kami janjian jam 3 sore bertemu di depan halaman kampus, tempat kami biasa menunggu di kursi taman. Naik apa ke sini? Tiba-tiba Lintang menghampiriku, tepat setelah dosen keluar kelas. Naik motornya Santi. Paling dia udah nungguin di depan. Tapi pulang ke rumah Bude kan? Nggak ke kos? Lintang bertanya dengan wajah yang khawatir. Iya, tenang saja. Nanti kalau masalah kos udah diselesain sama Mas Danan, katanya Mas Wiro mau SMS aku. Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan?
Ya elah, gak peka banget nih cewek. Ya nemenin kamu lah. Kalau gak bisa nganterin pulang, nganterin sampai depan juga gak apa-apa. Aku tertawa mendengar jawabannya. Aku sudah tahu maksudnya. Tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya, rasanya sedikit berbeda. Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan. Namun Santi tidak terlihat di sana. Beruntung ada Lintang yang menemaniku ngobrol untuk mengusir kebosananku. Coba Santi di SMS. Jangan-jangan kamu ditinggal lagi. Hah, enak aja. Santi gak gitu orangnya. Namun sesuai kata Lintang, aku segera mengirim SMS padanya, menanyakan kabarnya, namun tidak ada balasan. Kami menunggu hingga hampir 1 jam, namun keberadaan Santi tidak muncul juga. Coba cek motornya, masih ada di parkiran apa enggak? Tadi aku dan Santi parkir di parkiran depan. Kami pun mengecek keberadaan motor Santi, namun masih terparkir dengan kondisi sama persis seperti tadi pagi kami parkirkan. Masih ada kok, Tang. Tapi kok jam segini dia belum keluar ya? Lintang hanya menaikkan bahunya dan menyerahkan minuman botol yang baru saja ia beli. Nih, minum dulu. Haus kan? Iya, makasih ya, Tang. Aku meminum pemberian dari Lintang sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi. Santi nggak mampir ke kos kan? Lintang bertanya tiba-tiba. Aku menoleh padanya. Memang itu yang aku takutkan saat ini. Sembari menunggu, akhirnya aku memutuskan menceritakan kejadian semalam pada Lintang. Semalam ada yang aneh sama Santi. Aneh gimana? Aku kan kebangun jam 3 pagi. Terus Santi duduk dengan aneh di kasurnya. Dia menoleh dan tersenyum ke arahku. Wajahnya terlihat serem. Ah, serius kamu? Terus gimana? Udah gitu aja. Setelahnya dia kembali tidur dan memunggungiku. Paginya dia baik-baik saja, seolah gak ada apa-apa yang terjadi. Lintang terlihat berpikir. Aku tahu ia memikirkan hal yang sama denganku saat ini. Santi pergi ke kos. Aku mau cek ke kos. Gak nunggu Mas Danan sama Mas Ayu dulu? Cuma ngecek Santi ada di sana atau enggak. Kalau nggak ada ya kita balik. Ya udah, aku temenin. Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu. Namun rasa khawatirku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya. Kunci pagarnya kebuka, Kinan. Aku memperhatikan ke dalam rumah. Terlihat pintu depan sedikit terbuka, seolah ada orang di dalam rumah ini. Ada orang di dalam, Tang? Atau jangan-jangan itu Santi? Jangan, Kinan. Jangan masuk. Kali ini aku tidak mendengarkan ucapan Lintang. Rasa khawatirku pada Santi membuat aku tidak berpikir panjang dan masuk ke dalam rumah itu. Santi, kamu di dalam? Tidak ada jawaban apapun dari dalam. Lintang terus menyusul dan ikut berteriak. Santi, kalau kamu di dalam jawab. Namun tetap saja tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah jendela kamar Santi. Terlihat ada seseorang mengintip dari celah gorden lalu menyinggir. Ada orang di kamar Santi. Aku pun memberanikan diri untuk masuk. Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku, akhirnya ikut masuk untuk menemaniku. Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin. Hari sudah sore, hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke rumah. Aku segera menyalakan lampu dan suasana di rumah menjadi lebih terang. Santi. Aku memanggilnya sambil mengetuk kamar Santi. Tidak ada jawaban sama sekali saat itu. Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah, namun tidak ada tanda-tanda ada orang lain di rumah ini. Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar, tapi tidak dengan kamar Santi. San, aku masuk ya. Ucapku mencoba memastikan apakah ia ada di dalam. Mendengar ucapanku, Lintang langsung mendekat berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu padaku. Aku membuka pintu kamar Santi perlahan. Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini saat aku dan Mas Danan menjemput Santi. Merasakan kegelisahanku, Lintang segera menggenggam salah satu tanganku saat aku membuka pintu kamar Santi. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Tapi aku yakin sekali
ada seseorang yang mengintip dari kamar ini saat kami masih di luar tadi. Gak ada siapa-siapa, Kinan. Aku semakin bingung. Kalau Santi tidak ada di rumah ini, berarti ia ada di mana? Perlahan aku keluar meninggalkan kamar Santi. Lintang pun kembali menutup pintunya. Namun sekilas aku kembali merasakan seolah ada sesosok wajah yang memandangku tepat sebelum pintu itu tertutup. Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku. Seandainya lebih lama di sini, mungkin hal buruk akan terjadi. Kita cabut sekarang, Lintang. Lintang pun setuju. Ia membiarkanku jalan di depan untuk meninggalkan rumah ini. Namun tepat sebelum sampai pintu, aku mendengar suara dari kamar belakang. Tang, ada suara, Tang. Di kamar belakang ya? Iya, kayaknya. Kami pun mengurungkan niat kami untuk kembali dan berpikir untuk mengecek ke kamar belakang. Kinan, perasaanku gak enak. Kita cari orang lagi aja, Mas Wiro atau siapa. Lagian sudah mau maghrib. Sebenarnya aku setuju, namun setelahnya terdengar suara seseorang melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang. Entah mengapa aku merasakan bahwa itu adalah suara Santi. Itu Santi, Tang. Gak salah lagi. Lintang menghela nafas mendengar reaksiku. Ya udah, kamu tunggu di sini. Gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi. Aku pun menuruti ucapan Lintang dan menunggu di dekat pintu rumah. Lintang berjalan mengecek ke kamar belakang. Seiring dengan langkah kaki Lintang, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka pelan. Suara gumaman Santi terdengar semakin jelas. Aku melihat dari jauh sesuatu yang berbeda dari kamar itu. Itu benar Santi. Tapi dia berbeda. Wajahnya terlihat pucat pasi dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya. San, kamu kenapa, San? Lintang mencoba mendekati Santi, namun Santi tidak menjawab dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu. Lintang, dia kesurupan. Kita nggak bisa biarin dia kayak gini, Kinan. Aku setuju dengannya. Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya dan membaca doa-doa yang cukup panjang. Aku tidak pernah menyangka di balik santainya seorang Lintang, ternyata dia juga cukup hafal doa-doa panjang. Mendengar itu, mendadak wajah Santi berubah. Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang. Santi berdiri dan bersiap menerjang Lintang. Namun ia tertahan saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia baca. Tinggalkan tubuh Santi. Perintah Lintang dengan suara yang gemetar. Makhluk di tubuh Santi tidak gentar. Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh dan mencakar tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar. Aku menoleh ke arah luar dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kafan menatap dari depan kaca jendela, seolah menahan kami untuk keluar. Tubuhku bergetar, seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini. Lintang, di luar ada pocong. Ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang. Makhluk di tubuh Sari semakin tersenyum melihat kami yang semakin ketakutan. Tak cukup sampai di situ, tak jauh dari posisi Santi, tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita dengan wajah mengerikan dengan tali yang menggantung di lehernya. Itu Roni Lam? Tanya Lintang. Aku memperhatikan lebih jelas. Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan oleh Mbah Sarmi. Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah. Saat ini, tempat ini lebih pantas disebut sarang makhluk halus. Kita cari jalan keluar lain, Kinan. Ada pintu belakang. Aku ingin menjawab, namun tiba-tiba suaraku tidak keluar. Tiba-tiba tubuhku panas dingin. Sesuatu seperti ada di sekitarku dan mengelilingiku. Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang aku lihat di kamar Santi di pikiranku. Aku menoleh pada Santi. Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar dan berusaha untuk berdiri seolah sudah mampu menguasai dirinya. Lintang, tolong. Aku ingin berkata seperti itu, namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali. Anehnya wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh.
Makhluk yang merasuki tubuh Santi kini mencoba merasukiku. Kinan, kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Ia berusaha menahan rasa takutnya dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku. Aku terus membaca doa yang sama dalam hati, berusaha untuk bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku. Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku. Keadaan semakin parah ketika sosok pocong yang sebelumnya ada di luar kini melayang mengelilingiku dan Lintang dan menatap kami dengan wajah mereka yang mengerikan. Bau busuk tercium dari ruangan ini, sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini. Aku melihat wajah Lintang yang mencoba memberanikan dirinya. Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali. Dengan pocong yang mengelilingi kami, aku yang kesurupan, sosok roh nilam yang terus menatap ke arah kami. Lintang masih terus di sini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku. Keadaan semakin mencekam ketika kaca-kaca jendela mulai bergetar dan suara benda yang pecah dari arah dapur. Suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami. Aku hampir tidak dapat mempertahankan kesadaranku. Namun sebelum aku kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Brak! Benar, Mas. Ada orang. Aku kenal suara itu. Itu suara Mas Wiro. Terdengar langkah beberapa orang juga ikut mendekat. Saat itu aku melihat senyum di wajah Lintang. Kalian hebat, bisa bertahan sejauh ini. Aku tahu, itu adalah suara Mas Cahyo. Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya. Namun ia membaca dengan lebih tegas dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya. Seketika aku kembali bisa menguasai tubuhku. Kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami. Terima kasih, Mas Cahyo. Ucap Lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka. Mas Cahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah untuk menjauh dari kamar belakang. Sudah, tenang saja. Habis ini semuanya akan kembali tenang. Tak berapa lama aku melihat Mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah. Ia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua. Mereka langsung masuk menuju kamar belakang, dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini, seolah berusaha mengingat sesuatu. Matanya terlihat berkaca-kaca, menahan tangis. Itu siapa? Aku bertanya pada Mas Cahyo. Dia orang yang minta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini. Jawab Mas Cahyo. Aku tidak menyangka. Ternyata keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo di tempat ini bukan kebetulan. Melainkan ada seseorang yang meminta bantuan kepada mereka. Dia siapa? Tanyaku lagi yang masih belum puas dengan jawaban Mas Cahyo barusan. Mbak Vera. Terdengar jawaban Mas Cahyo, seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu, menyaksikan apa yang ada di sana. Mengetahui Mas Danan dan Mbak Vera mendekat, sosok hantu di rumah ini terlihat marah dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun Mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera. Mas Cahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang kesal. Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di ruangan ini, bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa. Sekali saja kalian menyentuh temanku, akulah yang akan kalian lawan. Mas Cahyo memberi ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur. Aku takjub dengan apa yang ia lakukan. Makhluk yang sedari tadi membuat aku dan Lintang dalam keadaan bahaya bisa ketakutan hanya dengan gertakannya. Nilam, ada yang mau ketemu. Ucap Mas Danan. Sebuah doa dibacakan Mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera. Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu. Maafkan aku, Nilam. Suara Mbak Vera terdengar parau, mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini. Aku udah ngebuat kami sampai seperti ini. Maafin aku, Nilam. Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisnya, hingga air mata menetes di lantai rumah itu. Mas Danan,
Mas bisa tolong Nilam kan? Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang? Ucap Mbak Vera setengah memohon pada Mas Danan. Mas Danan tersenyum dan menatap ke arah Nilam. Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu. Maksud Mas Danan? Benar, aku tidak mengerti maksud Mas Danan. Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera, kenapa Nilam masih gentayangan? Dan kenapa harus membawa Mbak Vera ke sini? Roh Nilam tidak bisa tenang karena setan-setan yang dikirimkan melalui santet oleh keluarga Bira yang masih menahannya di sini. Merekalah yang mengganggu penunggu kos dan membakar dendam roh Nilam. Aku menoleh ke arah Mas Cahyo, berharap ada penjelasan lain darinya. Sebenarnya mudah untuk membersihkan sisa santet ini setelah menemukan perantaranya. Tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada, lebih penting menolong mereka yang masih hidup. Ucap Mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera. Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera. Mas Danan membacakan doa pendek dan seketika wajah roh Nilam berubah. Wajahnya terlihat cantik tanpa luka di wajahnya. Dendamku hanya kepada Bira dan keluarganya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak menaruh dendam padamu. Kita teman, jadi jangan merasa bersalah lagi. Itu yang mau Nilam sampaikan. Seketika raut wajah Mbak Vera berubah. Setelah semua yang aku lakuin, kamu masih menganggap aku teman? Ucap Mbak Vera. Roh Nilam mengangguk sambil tersenyum. Sekali lagi air mata Mbak Vera tertumpah dengan suara tangis yang memenuhi ruangan. Semua yang ada di ruangan ini pasti merasakan sakitnya beban yang Mbak Vera tanggung selama ini. Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri. Rasa bersalah menghantuinya, bahkan walau sudah terlewat bertahun-tahun. Akhirnya aku mengerti. Tujuan utama Mas Danan dan Mas Cahyo adalah menyelamatkan Vera dari rasa bersalah yang menghantuinya. Sudahlah Mbak Vera, kita anterin Nilam supaya bisa tenang, ya. Ajak Mas Danan. Mbak Vera pun mengangguk dan Mas Danan memimpin untuk membacakan doa. Kami pun mengikutinya dengan harapan setiap doa kami bisa menghantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan matinya. Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang yang menyimpan banyak cerita mengerikan itu. Aku menarik nafas lega mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai. Mas Wiro, Mas Lintang, bisa bantu bawa mereka ke tempat yang aman dulu? Masih ada yang harus kami selesaikan, ucap Mas Cahyo. Mereka menyanggupi dan membawa aku, Santi, dan Mbak Vera untuk menunggu di angkringan Mas Wiro. Tepat sebelum meninggalkan rumah, sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini. Mungkin Mas Cahyo dan Mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet yang dulu dikirimkan Bira dan keluarganya ke rumah ini. Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu. Seingatku saat masuk tadi, aku tidak melihat Mas Danan membawa benda apapun. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebilah keris di genggamannya? Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Sebagian posisi tenda ditutup agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami. Setidaknya kami semua mulai tenang. Matur suwun Mas Wiro, udah hampir ngompol aku tadi, ucap Lintang sambil menyeruput teh hangat di gelasnya. Hush, jaim dikit kenapa Mas Lintang? Lagi ada Mbak Kinan itu. Embo Mas, memang gitu kenyataannya. Kalau Mas Wiro nggak datang tadi, nggak tahu bakal jadi apa kami tadi. Aku tersenyum mendengar perbincangan mereka sambil membantu Santi meminumkan teh hangat agar setidaknya bisa memulihkan kondisinya. Maafin ya Kinan, aku nggak nyangka setan itu masih mengikuti aku. Sudah, nggak usah dipikirin San. Semoga aja setelah ini semua sudah selesai. Ucapku sambil menatap Mbak Vera. Aku menatapnya sedang melamun sambil tersenyum bersama segelas teh di tangannya. Sepertinya bebannya sudah benar-benar terangkat. Mas Wiro, pisang gorengnya sebakul ya. Terdengar suara Mas Cahyo yang memasuki tenda. Sebakul Jul?
Itu perut apa gudang sembako? Ledek Mas Danan membalas ucapan Mas Cahyo. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini. Mereka datang dengan santainya seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya. Sudah beres masalahnya, Mas? Tanya Mas Wiro. Mas Cahyo duduk di dekat Mbak Vera dan melepas sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya. Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu. Ini perantara santet yang dikirimkan oleh Bira dan keluarganya. Aku berdiri dan memperhatikan benda-benda itu. Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya. Sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan, dan benda-benda lain berupa kertas dengan berbagai tulisan. Melihat benda itu saja, aku sudah merinding. Bukan karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena masih ada manusia yang memiliki hati jahat yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu seperti itu. Mas Danan, berarti kosnya udah aman untuk kami tinggali. Kita bisa tidur di sana malam ini. Aku bertanya memastikan. Sudah, tapi jangan lupa terus berdoa supaya rumah kos itu dijauhi sama roh atau makhluk yang berniat buruk. Mas Cahyo yang menjawabnya. Berarti sudah nggak ada makhluk halus di rumah itu? Santi ikut memastikan. Bukan nggak ada, tapi udah nggak ada yang akan mengganggu lagi. Penunggu asli rumah itu masih di sana. Ingat, sosok yang menyerupai Mbak Rini yang memperingatkan Mbak Kinan sebelum kejadian kemarin. Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian. Aku memang teringat kejadian itu. Seandainya itu memang benar, semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku dan penghuni kos yang lain. Malam itu aku dan Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos dan memberi kabar kepada Bude. Hampir semua yang diucapkan Mas Danan benar. Rumah ini sudah kembali nyaman, persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku sedang berada di motor Lintang menuju rumah Mbah Sarmi setelah menyelesaikan perkuliahan pagi. Dari jauh aku melihat Mbah Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya. Kali ini ia melamun sambil tersenyum. Kula nuwun, Mbah. Ucapku sambil salim kepada Mbah Sarmi yang disusul oleh Lintang. Ngelamunin nopo to, Mbah? Tanya Lintang, mencoba menggoda, namun Mbah hanya menjawab dengan senyuman. Mbah sudah dengar belum ceritanya? Mbah menggeser sedikit dan mempersilahkanku untuk duduk. Nilam sudah tenang, Yondo. Iya, Mbah. Mbah tahu dari siapa? Lah itu, ada pisang setumpuk di sana. Sudah pasti itu bukan hasil panen Mbah. Siapa lagi yang bawa, kalau bukan Mas Cahyo? Benar ucapan Lintang. Sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana. Namun aku ragu Mbah bisa menghabiskan itu semua. Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh Nilam. Mbah pun memperhatikan ceritaku dengan seksama dan dengan mata yang berkaca-kaca. Syukur, Dok. Kamu sudah bisa tenang di alam sana. Ucap Mbah Sarmi sambil beberapa kali menatap langit. Setelah beberapa lama berbincang, terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbok Sarmi. Seorang wanita turun dari sana. Aku memperhatikan wanita itu dan dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Itu adalah Mbak Vera. Wah, Kinan, Lintang, kalian di sini juga? Ucap Mbak Vera yang segera salim kepada Mbok Sarmi yang terlihat bingung. Aku Vera, Mbah, temannya Nilam. Ucap Vera memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbah Sarmi. Mbah Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama, hingga akhirnya ia tersenyum dan mengelus-elus rambut Mbak Vera. Ya ampun, Dok. Sudah lama banget. Kenapa baru mampir ke sini? Maafin Vera, Mbah. Vera punya salah sama Nilam. Tapi sekarang semua sudah selesai. Nilam gak marah sama kamu. Mbah pingin bilang itu, Dok. Maafin Vera ya, Mbah. Tak banyak kata-kata setelahnya. Hanya pelukan hangat dan tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang.
Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda, kebaya berwarna hijau. Mbah, dulu Nilam pernah bilang ke Vera. Dia bilang pingin beliin Mbah kebaya warna hijau. Katanya buat dipakai ke hajatan-hajatan kampung. Ini sekarang Vera bawain. Masih inget, Tondo? Mbah Sarmi tersenyum. Mbak Vera hanya mengangguk mengiyakan, sementara Mbah sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumringah. Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam dan mengajak Lintang untuk meninggalkan mereka. Mungkin kami sering mampir ke tempat ini sekedar untuk menikmati ketenangan sambil menemani Mbah Sarmi. Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi yuk. Tanyaku pada Lintang. Lintang menggeleng. Terus kemana? Ada tempat seru, tapi gak jauh. Kamu siap gak? Aku mengangguk dengan semangat. Namanya Bukit Bintang. Habis ini balik ke kos dulu ambil jaket. Terus kita berangkat. Emangnya mau ngapain ke sana? Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang di sana. Kalau yang namanya Kirana itu jauh lebih cantik dari bintang manapun yang bisa dilihat di tempat itu. Ucap Lintang yang segera menarik tanganku menuju ke motornya. Iya, aku tahu. Saat ini wajahku sedang memerah. Tidak ada respon lain yang aku pikirkan selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak. Dasar Lintang gombal. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lintang. Tapi sepertinya aku tahu kalau di balik helmnya itu Lintang sedang tersenyum dengan reaksi saltingku. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan setelah cerita ini, saya akan membacakan sebuah kisah terbaru, Jagat Segoro Demit 2. Buat teman-teman, stay tune terus di channel Dioseta Story. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.